Kisah Nabi Yunus alaihi salam. Nabi Yunus bin Matta termasuk orang yang solih. Sejak sebelum diangkat menjadi nabi dan rasul, beliau itu memang seorang ahli ibadah yang tekun. Ia termasuk orang yang lurus, namun ada kelemahannya yaitu mudah hilang harapan. Ia telah mengajak kaumnya menyembah Allah dan meninggalkan penyembahan terhadap berhala. Meninggalkan kemaksiatan dan kedurhakaan. Namun di antara sekian banyak kaumnya itu hanya 2 orang yang mau mengikutinya. 2 orang itu adalah Rubil dan Tanuh. Rubil seorang yang alim dan bijaksana. Tanuh seorang yang tenang dan sederhana. Nabi Yunus meninggalkan kaumnya. Nabi Yunus mengancam kaumnya bahwa jika dalam waktu 30 hari mereka tidak mau insyaf, tidak bertaubat kepada Allah, maka akan diturunkan siksa. Allah mencela batas waktu itu dan supaya ditambah 10 hari, dengan demikian turunnya siksa itu menjadi 40 hari. Ia kembali kepada kaumnya untuk menyampaikan bahwa tenggang waktu bagi mereka ditambah 10 hari. Selepas itu mereka akan disiksa. Tetapi kaumnya tidak mau menggubrisnya. Mereka malah berani menunggu datangnya siksa itu. Nabi Yunus putus asa atas kebenggalan kaumnya itu. Ia pergi meninggalkan mereka. Setelah 40 hari tiba-tiba muncullah awari gelap di pagi hari. Bertambah siang mereka melihat cahaya merah seperti api hendak turun dari langit. Mereka ketakutan, berbondong-bondong mencari Nabi Yunus namun tidak ketemu. Tak seorang pun mengetahui keberadaannya. Lalu mereka bertaubat dan menjalankan ajaran Nabi Yunus. Maka siksa tak jadi diturunkan. Ditelan ikan paus. Nabi Yunus tak tahu harus pergi kemana. Tiba di tepi laut ia menumpang sebuah kapal. Penumpang kapal sebenarnya sudah banyak. Ketika tiba di tengah laut, kapal itu oleng dihantam ombak. Semua perbekalan sudah dikurangi, namun kapal tetap oleng. Nakhoda memutuskan untuk melempar salah seorang penumpang ke laut. Diadakanlah undian. Diundi 3 kali, selalu nama Yunus yang keluar. Tak dapat ditolak lagi, maka Nabi Yunus dilempar ke tengah laut. Allah tidak menghendaki rasulnya binasa. Seekor ikan paus besar diperintah menelan Nabi Yunus. Di dalam perut ikan itulah Nabi Yunus sadar akan kesalahannya telah meninggalkan kaumnya. Ia berdoa kepada Allah dan bertaubat kepadanya, "Ya Allah, tiada Tuhan selain Engkau. Maha suci Tuhan, sesungguhnya aku telah menganiaya diriku sendiri. Dan aku golongan termasuk orang yang zalim." Atas kesungguhannya dalam berdoa dan karena rahmat Allah, maka Nabi Yunus dikeluarkan dari perut ikan paus. Ia tiba di tepi pantai dalam keadaan sakit dan lemah. Setelah Allah mengembalikan kekuatan dan kesehatannya, maka ia segera kembali kepada kaumnya. Ternyata kaumnya menyambut kedatangannya dengan gembira. Tak kurang dari 100.000 orang telah diseru Nabi Yunus untuk menyembah Allah. Karena kaumnya menurut dan bersedia diajak beribadah kepada Allah, maka Allah memberikan kelapangan dan ketentraman hidup dan kesenangan selama beberapa masa. Kisah Nabi Zakaria alaihi salam. Zakaria mendambakan seorang anak. Umur Nabi Zakaria dan istrinya sudah tua. Padahal sejak usia muda mereka mendambakan seorang putra yang dapat melanjutkan dakwah untuk membimbing umatnya agar tidak tersesat. Pekerjaannya sehari-hari adalah sebagai tukang kayu. Tetapi dakwah yang dilakukan untuk membimbing umat lebih diutamakannya daripada kepentingan pribadi. Siang malam ia berdoa bersama istrinya. Akhirnya doanya dikabulkan. Istrinya mengandung. Sesudah melahirkan anak laki-laki, maka anak itu diberi nama Yahya. Sesudah dewasa Nabi Yahya beristri dengan seorang wanita bernama Isya binti Fakut bin Miyal. Isya mempunyai saudara perempuan bernama Hannah. Hannah diperisteri oleh Imran. Dari pasangan Hannah dan Imran ini lahirlah Maryam ibu Nabi Isa. Lahirnya Maryam, pasangan suami istri Hannah dan Imran sudah berusia lanjut namun juga belum dikaruniai anak. Siang malam mereka berdoa, akhirnya Allah mengabulkan doanya. Hannah mengandung, namun sayang, di saat Hannah mengandung Imran meninggal dunia karena tidak mempunyai ayah. Sesudah bayi itu lahir ia diasuh oleh Nabi Zakaria setelah terlebih dahulu diserahkan kepada Allah, yaitu diletakkan di Masjid Baitul Aqsa. Nabi Zakaria dan Nabi Yahya dikenal sebagai nabi yang gigih memperjuangkan agama Allah. Yahya dikenal sebagai seorang pembaptis, yaitu memandikan orang-orang berdosa yang bertaubat di tepi sungai Yordan. Pemandian itu bukan berarti mencuci dosa, melainkan tanda orang tersebut bertaubat.